Halo Grid Squad, welcome back to Grid Sharing. Tidak terasa kita sudah masuk ke season 3 bersama saya Linggawatito, dan telah hadir bersama saya hari ini adalah seorang pakar ekonomi yang bernama lengkapnya Jansen Dave Purwanto. Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini, Dave. Dan tentu Grid Squad sudah tidak asing lagi dengan beliau karena beliau adalah seorang analis ekonomi global market dari Bank OCBC, dan kita juga sudah pernah berbincang-bincang di season sebelumnya. Apa kabar, Dev? Baik, Bu. Terima kasih Ya, untuk bisa undang saya lagi ya. untuk bincang-bincang Oh ekonomi. tentu, karena pasti kamu akan menjadi salah satu narasumber kita jika kondisi ekonomi ini dalam kondisi yang tidak baik-baik Baik saja saja. ya. Baik, kita mungkin melihat bahwa topik yang sangat hangat saat ini adalah mengenai tarif. Iya, benar. Jadi, tentunya Grid Squad juga sangat ingin tahu sebenarnya seperti apa kondisi tarif yang berdampak kepada terutama Indonesia. Kalau memang saat ini yang menjadi news headline banyak itu tarif karena itu sangat akan berdampak ke ekonomi global maupun juga karena kita ekonominya terbuka, kita integrated dengan global ekonomi pasti juga akan terasa juga di Indonesia. Mhm. Tetapi yang paling membuat semua orang terkaget-kaget adalah 100 harinya Trump, muncul isu yang sangat menggoncang terutama untuk global market, dan kita bilang bahwa ekonomi setiap negara menjadi tidak jelas. Dan bisa nggak Dev itu menjelaskan ke kita terutama Grid Squad bahwa dengan bahasa yang lebih simpel, dampaknya itu sejauh apa dan seperti apa untuk negara yang terutama seperti Indonesia? Oke. Jadi dalam 100 hari pemerintahan Trump, dia kan udah 100 hari lebih sekarang. Itu bisa dijelaskan dengan dua kata, Bu. Penuh dengan kejutan dan juga penuh dengan ketidakpastian gitu, uncertainty. Bahkan kalau kita melihat dari sisi uncertainty index atau indeks ketidakpastian dalam 25 tahun terakhir, kepresidenan Trump yang kedua ini uncertainty-nya paling tinggi. Ya, lebih tinggi dari global financial crisis, lebih tinggi dari COVID, lebih tinggi juga dari Brexit. Jadi memang kondisi saat ini sangat tidak menentu. Dan yang menjadi hambatan dan rintangan adalah para pebisnis kan tidak suka kalau kondisinya tidak menentu. Ya, jadi tentu kalau kondisinya tidak menentu, para pebisnis akan repositioning kembali ya Hmm. langkah-langkah mereka. Mungkin yang tadinya pengen investasi itu di hold dulu gitu. Artinya ekonomi tidak berputar dan itu bisa berdampak ke Indonesia. Nah, mungkin saya mau highlight sedikit apa saja yang menjadi hal-hal yang Trump telah lakukan selama 100 hari. Dia telah melakukan banyak hal. Yang pertama, cut USAID, keluar Hmm. dari WHO, Paris Agreement. Ya. Dan yang terakhir kan memang tarif dagang yang begitu masif diterapkan ke lebih dari 90 negara. Nah, saya juga tertarik dari salah satu majalah ekonomis Mm-mm. namanya. Dia menggambarkan 100 hari kepemimpinan Trump ini dengan burung elang. Ya, burung Hmm. elang kan merupakan simbol dari US. Nah, burung elang itu digambarkan sayapnya sudah rontok, kakinya sudah luka-luka, dia banyak pakai perban gitu. Nah, yang ditakutkan setelah Trump memimpin selama 4 tahun ke depan, elang itu bukan lagi menjadi the flying eagle, tapi walking eagle. Nah, Hmm. ini yang menjadi kekhawatiran di pasar. Dan Tapi ya, siapa tahu nanti burung elang yang diperban itu bisa perbannya dihilangin dan dia terbang tinggi, bisa juga bisa juga ya. kelanjutannya Iya. nanti. Ya, makanya itu adalah uncertainty gitu kan. Sebenarnya gini, balik lagi kita ke Liberation Day-nya si Trump ini, bahwa kalau kita bilang bahwa tarif, sebenarnya musuh utamanya dia adalah Cina. Mm-mm. Tetapi kalau kita lihat bahwa dampaknya ini akhirnya bukan ke sana tetapi kemana-mana. Iya. Jadi kalau kita bilang bahwa bagaimana sebenarnya sebaiknya untuk apa ya, menyikapi kondisi ini supaya ya tentunya kita bilang bahwa banyak pelaku pasar itu juga pengen tahu Iya. bahwa harusnya seperti apa untuk Oke. menyikapi ini. Oke. Jadi memang pada saat Liberation Day pada awal April kemarin ini memang sangat mengejutkan Mhm. pasar ya, karena memang pasar awalnya berpikir bahwa Trump ini musuhnya China dan musuhnya adalah ke negara-negara yang membuat perdagangan Amerika itu defisitnya besar gitu. Tapi pada nyatanya di Liberation Day tersebut Trump seakan-akan menghukum semua negara yang Iya. memiliki surplus ke US gitu.
Dan kalau saya perhatikan, tarif yang diberikan oleh Trump itu, perhitungan tarifnya itu tidak ada di buku ekonomi Benar, apapun benar. gitu ya. Saya juga coba menyelidiki apakah saya belajar salah waktu itu kan. Saya menyelidiki, ternyata tidak ada. Dan ternyata ini rumus baru yang seperti tadi, menghukum negara-negara yang memiliki surplus ke US. So, apa rumusnya? Tarif timbal balik yang diterapkan oleh Trump, rumusnya adalah surplus perdagangan ke US dibagi oleh total ekspor suatu negara ke US. Nah, untuk case Indonesia, surplus kita ke US, artinya ekspor kita minus import ke US itu dibagi dengan total ekspor kita itu angkanya 64%. Ya. Lalu kemudian Trump mengatakan saya orang baik, saya akan diskonkan tarif sebesar 50%. Jadi bagi dua. 32. 64 dibagi 2 menjadi 32%. Dan kalau saya perhatikan di negara-negara tetangga kita, banyak juga yang dikenakan dengan secara lebih masif. Vietnam dikenakan 46% karena memang ekspornya lebih banyak. Malaysia 24%, Thailand 36%. Jadi ini dia seakan-akan tidak peduli teman atau lawan, dia terapkan ke Semuanya semuanya sama. gitu. Ya, balik lagi bahwa menarik sih bahwa dia itu untuk ya istilahnya dia itu membuat satu terobosan supaya membalance bahwa tarif yang dia kenakan itu harus seimbang dengan Seimbang, ya. resiprokal. Resiprokal, ya. Jadi kalau kita bilang seperti itu bahwa balik lagi dengan apa yang dilakukan oleh Trump, itu imbas yang sangat dirasakan adalah indeks. Iya, betul. Jadi, indeks yang babak belur itu kenapa bisa dampaknya ke sana ya dia? Oke, baik. Jadi kita perlu mengetahui bahwa indeks saham, indeks itu bekerja berdasarkan view ke depan, 6 Mmm, bulan sampai setahun ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita belajar di sejarah, sebenarnya kebijakan tarif ini bukan merupakan hal yang baru. Karena kalau kita mencermati di abad sebelumnya, itu ada namanya Presiden McKinley di Amerika Serikat. iya, Di akhir abad 19 memasuki abad 20. Di situ juga dia menerapkan kebijakan tarif gitu, proteksionisme gitu. Dengan tujuan supaya mendukung industri domestik dan supaya bisa create employment di US. Tapi kendati tujuannya seperti itu, dampak ke Amerika tidak seperti itu ternyata. mmm, Yang terjadi malah dengan kebijakan tarif itu, yang pertama adalah inflasi lebih tinggi di US. Itu kenapa bisa terjadi? Karena biaya masuk tarif impor tinggi ya, itu dia akan pass through ke konsumen. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah retaliasi. Negara-negara yang dikenakan tarif itu membalas juga dengan tarifnya ke mmm, US gitu. Jadi kelihatannya kooperasi menurun, malah saling balas-membalas. Nah, dampaknya kepada ekonomi global pada saat itu adalah yang pertama, inflasi meningkat, perlambatan ekonomi terjadi, dan akhirnya ini bisa menjadi downward spiral kan dalam teori ekonomi. Perlambatan ekonomi menyebabkan permintaan turun, adanya retaliasi artinya tidak ada kooperasi, produksi turun artinya PHK juga bisa terjadi. Nah, itu iya, bisa jadi terjadi downward spiral. Nah, makanya mengetahui hal ini dari sejarah, sebelum perusahaan-perusahaan rugi, itu banyak pelaku pasar sudah cut cut their investment dulu. Mereka mencari aman lebih dahulu. Dan iya, mereka mengalokasinya ke aset-aset yang relatif lebih aman gitu. Kita lihat gold, bonds, itu menjadi destinasi saat ini. oke. Tapi balik lagi dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita lihat yang, terjadi secara kasat mata bahwa imbasnya itu ke PHK. Karena Ya, apa? Pasti inflasi terjadi, resesi ekonomi sudah pasti, daya saing terutama ya, Indonesia. Akhirnya ya untuk industri yang ada saat ini mungkin mereka beralih kepada efisiensi. Efisiensi itu ya identiknya juga pengurangan karyawan. Jadi menurut Dave apakah dampak itu akan berlangsung lama atau memang ada sesuatu terobosan yang perlu dilakukan? iya. Memang di kondisi ketika ada uncertainty yang sangat tinggi, Ya, tentu para pebisnis akan melakukan sesuatu untuk setidaknya margin mereka terjaga. Nah, mhm, di satu sisi bisa melakukan efisiensi dari produksi dan juga salah satu tadi efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, mhm, ke depan bagaimana cara kita supaya bisa menjaga ekonomi kita, terutama tenaga kerja kita, itu saya pikir harus ada good luck dan good work. Good luck-nya dari apa? Kita lihat selama April sampai saat ini kan memang tren April sampai pertengahan April itu tensi tarif meningkat ya mmm, karena eh, Trump menerapkan tarif, dia mengharapkan negara negosiasi,
Tapi ternyata China tidak. Tidak, Malah iya. China melakukan retaliasi dan membalas tarif ke US sampai 125%. Namun akhir-akhir ini kalau saya melihat perkembangan itu sebenarnya kelihatannya tarif war ini sudah mencapai puncaknya dan kedepannya menuju ke deeskalasi. Bahkan kemarin Menteri Keuangan US, Bessent, dan pihak dari China juga sudah mengatakan bahwa ada terobosan-terobosan baru dalam perundingan gitu ya. Berarti kelihatannya akan melunak, Dok, ya? Ya, hopefully itu kita lihat melunak karena mereka sudah agree untuk bertemu dan setidaknya berbicara empat mata gitu. Itu dari sisi good luck. Kalau dari sisi good work, ya tentu kita harus menjaga ketahanan ekonomi domestik. Ya, kita lihat ekonomi kita very domestically oriented, Mm-mm. 54% itu ekonomi domestik. Kalau kita bisa jaga, itu hopefully kita bisa relatif lebih resilient. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita lihat kemarin di Sarasehan Ekonomi, eh, Pak Prabowo bilang akan melakukan deregulasi. Mm-mm. Ini sangat penting ya, deregulasi. Proses perizinan cepat, cost of doing business bisa ditekan, sehingga para pelaku usaha juga bisa memproduksi barang-barang itu dengan efisien gitu. Itu saya Iya. rasa menjadi game Karena changer ke saya depan. juga baca bahwa pelaku industri itu meng-approach pemerintah supaya melakukan Iya, deregulasi. Karena dengan itu mungkin bisa menekan cost juga, iya, sehingga barang-barang dari Indonesia bisa lebih bersaing. Tapi balik lagi bahwa kita bilang bahwa APBN itu aman nggak sih dengan kalau seandainya bahwa ini kan belum kelihatan nih iya. deregulasi yang nyata itu seperti apa, tetapi yang kita dengar terutama kita bilang di sosial media, APBN defisit terus. Jadi Oh, iya, mungkin itu salah satu yang harus kita juga melihat bahwa terobosan dari pemerintah apa aja yang mungkin bisa segera dan dampaknya terus terutama kayak kami yang di asuransi itu juga berdampak banget. iya. Mungkin Devi bisa menjelaskan kira-kira pemerintah itu arahnya kemana? Iya, jadi memang benar sekali di tengah memang ada gejolak ekonomi global, itu pasti akan berimbas kemana-mana. Yang pertama kan berimbas ke pertumbuhan. Pertumbuhan itu kalau kita melambat, itu juga bisa berdampak ke APBN. Iya. Makanya sempat ada kekhawatiran di situ. Namun kalau saya perhatikan kinerja atau komunikasi dari pemerintahan akhir-akhir ini, mereka selalu bilang bahwa anchor fiscal deficit itu akan dijaga tidak lebih dari 3%. Itu it's Mhm. very clear. Kenapa tidak bisa lebih dari 3%? Karena itu udah diundang-undangkan gitu. Jadi saya rasa concern terkait dengan APBN kita yang akan jebol itu tidak Mhm. ada lagi. Bahkan pemberitaan-pemberitaan terakhir mengisyaratkan bahwa tetap akan dijaga sesuai RAPBN 2,5%. Jadi itu juga sempat memberikan optimisme bagi Iya. pasar kemarin. Kita melihat juga ada inflow di bond market karena Mhm. itu tadi komunikasi good work ya, kita harus melakukan sesuatu. Nah, terkait dengan deregulasi, em, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan yang paling quick win adalah kita melihat struktur impor kita itu kebanyakan adalah bahan baku, bahan modal. Nah, itu kalau bisa dilakukan deregulasi, dipercepat Mmm, prosesnya, itu the cost of doing business, speed of manufacturing lebih itu bisa cepat. lebih cepat. Nah, ini yang perlu dilakukan ke depan. Lebih cepat ease of doing business supaya kita bisa melakukan produksi dengan lebih efisien lagi. Itu Iya. saya kira Dan itu penting tentu sekali. membantu biaya Biaya operasionalnya. operasional ya, dan saya pikir juga fiskal stimulus juga menjadi cukup key di Insentif saat ya? ini, insentif gitu. Karena itu bisa mendukung konsumsi dan juga stimulus-stimulus mungkin juga bisa dialihkan ke sektor-sektor yang multiplier efeknya tinggi ya, seperti Mmm. pariwisata dan sebagainya. Sehingga roda ekonomi ini tetap bisa berjalan. Tapi kita lihat bahwa libur panjang makin banyak, ya mungkin tuh membantu pariwisata. Betul, Jadi wisata iya. orang yang tidak terpikir untuk traveling karena melihat tanggalan banyak yang merah, Merah ya ya. udahlah pergi gitu. Iya. Dan kalau kita bilang bahwa salah satu yang tadi kan kita bicara bahwa dampak resesi global ini lebih kepada pelaku industri. Tetapi segmen yang menengah ke bawah itu seperti apa nih? Pasti berdampak juga dong karena harga menjadi mahal. Iya, Tetapi kita lihat bahwa bagusnya indeks mulai stabil dan mulai rebound, kemudian, mata uang juga cukup cukup stabil, baik, kita iya. lihat cukup baik. Tetapi ya ini, yang masyarakat menengah ini seperti apa? Begitu mendengar PHK pasti mereka berdampak Iya. Jadi terkait dengan masyarakat ya itu seperti saya bilang tadi,
perlu ada effort-effort, mungkin fiscal stimulus atau membantu industri supaya kita bisa menjaga masyarakat menengah ke bawah ini supaya dia bisa tetap konsum kan. Karena kalau misalnya kita belajar ekonomi, kalau misalnya kita sebagai perorangan kan katanya hemat pangkal kaya. Nah, kalau ekonomi belanja pangkal pulih. Jadi kita harus menjaga juga daya beli masyarakat menengah dengan stimulus-stimulus tadi, eh, sektor-sektor yang multiplier effect dan program-program pemerintah itu hopefully bisa kita harus pilih yang mana yang prioritas dan executable segera Mm-mm. biar roda ekonomi tetap berputar. Nah, terkait dengan indeks dan juga rupiah memang kita melihat akhir-akhir ini membaik ya karena memang tadi ada good luck ya. Kelihatannya eskalasi di trade war ini sudah mulai menurun. Nah, hopefully kalau misalnya dia menurun terus eskalasinya kemudian ada terobosan baru antara pembicaraan China dan US, ini saya pikir bisa menjadi katalis positif juga bagi rupiah dan juga indeks kita. Dan perlu saya juga menekankan bahwa BI itu akan selalu menjaga di pasar. Ya, BI selalu ada di pasar. Mengontrol. Ya, bahkan ketika kita libur di Idul Fitri kemarin, itu BI tetap berada di pasar. Ya, Hmm. bahkan dia hadir di pasar NDF untuk menjaga rupiah kita. Dan Hmm. kita sudah lihat buktinya di pembukaan kemarin di 8 April itu rupiah kita masih relatif terjaga meski ada goncangan di global. Jadi saya pikir hal-hal inilah yang memang menjadi bisa katalis positif bagi kita ke depan. Iya. Tapi ya tentunya bahwa kita berharap bahwa kalau semuanya berjalan sesuai dengan apa yang memang semestinya, harusnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Terutama kita bilang bahwa sektor yang berdampak itu pasti banyak terkait dengan lapangan kerja dan lain-lain. Contoh sepatu, ya, tekstil. Saya Tekstil ya. pikir itu yang sangat berdampak. Tetapi balik lagi bahwa supaya Great Squad itu mungkin lebih ngerti lagi bahwa apa aja sih sektor apa aja yang paling berdampak dan mungkin mereka juga perlu tahu bahwa apa antisipasinya. Jadi misalnya kita bilang kebetulan kalau di antara Great Squad yang ada bekerja pada industri itu apa yang mereka harus lakukan. Oke. Ya, jadi memang kita mesti melihat tarif BUAR ini dari dua kacamata ya. Kacamata yang pertama adalah direct impact, kan Hmm. US menerapkan tarif ke kita dan juga indirect. Ya, indirect adalah mungkin ada perlambatan di ekonomi lain itu akan berdampak ke Ya. kita. Nah, yang pertama terkait dengan direct impact. Kita kan tahu US menerapkan 32% tarif ke kita. Nah, kita harus tahu barang-barang apa aja yang kita ekspor ke US. Barang-barang yang kita ekspor ke US itu adalah barang-barang seperti alas kaki, furniture, tekstil, dan juga mesin elektronik ya seperti stop kontak, kabel-kabel itu banyak sekali kita ekspor ke US. Makanya kalau tarif ini diterapkan 32%, kasarannya kalau kita hitung, harga di US kita jual 100 dengan 32% jadi 132. Benar. Ya, tentunya ini bisa berdampak ke penjualan kita ke sana. Dan kalau penjualan menurun, bisa saja sektor-sektor itu akan terdampak, ada Jadi efisiensi dan tidak sebagainya. kompetitif dibandingkan mungkin negara yang tarifnya lebih rendah dari Negara Indonesia. Indonesia, Jadi betul. ada beberapa kita bilang di Asia Tenggara, beberapa negara itu lebih rendah dari Iya, Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa dampak yang paling kita takutkan adalah bahwa jika menengah ke bawah ini berdampak, maka mungkin jumlah dampaknya itu akan lebih lebih berat. Kenapa? Eee, porsi ekonomi menengah ke bawah jauh lebih besar daripada yang di atas. mhm, Jadi mungkin itu yang kita lihat bahwa salah satu yang harus kita yakinkan bahwa ekonomi kita tidak seburuk mungkin yang ada diberitakan. iya iya Jadi mungkin Dave bisa memberikan salah satu, indikator yang iya memang tidak seburuk itu. iya. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang tadi saya sempat katakan juga ekonomi kita itu very very domestically oriented. Nah, bagaimana kita bisa menghitung dampak terhadap tarif ke kita itu seberapa besar? Ya kita lihat dari jalur tarif itu akan hit kita melalui ekspor dan impor. Mmm. Nah, proporsi ekspor kita terhadap PDB itu sekitar 20%-an. Iya. Nah, dibandingkan dengan ekonomi lain, contohnya Vietnam, itu ekspor mereka terhadap PDB itu proporsinya Mmm. 80% lebih. Jadi saya tidak akan surprise kalau misalnya gara-gara tarif ini Vietnam ekonominya akan tumbuh lebih lemah dari Mmm. kita. Nah, dengan itu kita melihat bahwa kalau misalnya bisa menjaga apa namanya
konsumsi masyarakat itu pasti kita bisa bertumbuh lebih oke gitu. Saya pikir langkah-langkah pemerintah untuk menempuh jalur negosiasi itu juga sangat baik ya. Kita marketnya besar, tentu ada barang-barang US yang pengen dijual ke kita gitu kan. Jadi market kita besar sangat atraktif. Nah, ini bisa dilakukan sebagai alat negosiasi untuk menurunkan tarif to any number lower. Itu saya rasa quick win juga. Dan yang kedua yang pemerintah lakukan itu dia sekarang memperluas mitra dagang kita ya. Kita belajar bahwa kita tidak boleh tergantung pada satu negara saja. Kita harus expand our customers gitu Jadi kira-kira ya. banyak pilihan Banyak ya. pilihan, betul. Yang menarik saat ini adalah Eropa ya. Kita percepat mungkin aktivitas bisnis dengan Eropa karena struktur produk yang mereka butuhkan itu juga fit with our manufacturing. Jadi kalau itu dipercepat, kita bisa ekspor ke sana sebagai alternatif. Kemudian juga dengan negara Timur Tengah itu banyak produk-produk yang mereka butuhkan dari kita juga. Ya, jadi di satu sisi kita mencoba menurunkan tarif dari US ke angka yang lebih rendah sambil kita mencari potensi-potensi pasar baru. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Dan itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi karena Cina itu tarifnya jauh lebih tinggi daripada negara lain, ya mungkin sedikit banyak Indonesia untuk komoditi tertentu bisa menggantikan Cina dalam hal pasokan itu. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa nggak mungkin juga Trump itu bertahan dengan kondisi seperti ini karena dampak buat negara dia juga cukup besar. Tapi harusnya kita tinggal menunggu bahwa negosiasi itu seperti apa dan outcomes-nya tentu akan sangat berpengaruh lah kepada ekonomi Indonesia terutama. Dan kalau kita yakin bahwa negara kita itu pasti nggak mungkin diam aja, pasti udah melakukan beberapa terobosan. Terobosan, betul. Dan salah satu hal yang menarik juga terkait dengan kalau saya mencermati yang sarasehan ekonomi kemarin, itu pemerintah, para pebisnis, itu pemerintah kita, Presiden Prabowo mengatakan sesuatu hal yang luar biasa kan, terkait dengan deregulasi. Ini very very quick win. Dan saya pikir benchmark yang cukup baik itu ketika kita berkaca dengan Vietnam. Vietnam itu very very high growth dalam beberapa tahun terakhir. Sudah ada contoh kita bisa cepat harus bisa setidaknya apa yang Vietnam punya kita bisa sama gitu, atau bahkan kalau lebih bagus lagi, karena saya pikir kalau kita bisa menyamai investment climate-nya bisa lebih friendly, ada dukungan-dukungan untuk menyamai efektivitas dari Vietnam, kita jauh lebih atraktif. Market kita besar, market Vietnam kecil, kita besar, jadi bisa lebih menangkap investasi di sini. Nah, itu yang perlu memang dilakukan. Terutama kita bilang bahwa kalau itu membaik, dampaknya itu kemana-mana. Karena kan setiap dampak ekonomi, terutama kita bicara bahwa kayak perusahaan asuransi itu berdampak banget. Kenapa? Di saat ekonomi itu nggak baik, dampaknya itu biasanya ke institusi keuangan, termasuk asuransi. Dan kita berharap bahwa kalau ini bisa lebih cepat menjadi kejelasan, tentunya ya semua yang ada di pelaku pasar ini akan lebih confident. Terutama kita lihat bahwa 2025 masih ada 7 bulan ke depannya ya. Jadi bersiap-siap, semoga semuanya lebih optimis. Dan ngomong-ngomong, mungkin kita juga harus mengakomodir pertanyaan dari beberapa dari Great Quote yang sudah masuk. Mungkin kita akan mulai, semoga Dave nanti bisa memberi penjelasan yang membuat yang bertanya itu bisa mengerti dan paham, supaya kita belajar ekonomi sebenarnya dari Dave. Ada pertanyaan dari Aldo Tra, bahwa yang ditanyakan adalah terkait berita kemarin pemerintah Amerika Serikat menaikkan tarif pajak ke China sangat tinggi. Apakah ini akan berpengaruh ke lingkup ekspor impor negara kita? Tentunya sudah pasti, hanya mungkin jelasnya pakai bahasanya pakar ekonomi. Ya, memang tadi kan saya sempat jelaskan ada direct impact dari tarif, ada juga indirect impact. Nah, indirect impact tersebut itu memang datang dari China juga ya, karena China dikenakan tarif tinggi. Ya, tentu barang-barang China di US kemungkinan tidak akan laku lagi, karena
Kalau China ekspor ke US, Mhm. itu barangnya akan sangat mahal gitu kan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentu produksi di China juga bisa saja menurun gitu ya. Tentu. Pertumbuhan ekonomi menurun, produksi industri di China menurun. Dan kalau kita perlu ingat bahwa Indonesia banyak ekspor ke sana komoditi Mmm, ya. Jadi bener, kalau ekonomi China menurun, produksi menurun, tentu ekspor komoditi kita ke China juga akan menurun. menurun. Ya, itu yang pertama. Jadi dari sisi ekspor bisa saja komoditi kita menurun. Nah, kalau dari sisi import, kan tadi sudah dikatakan barang China kemungkinan tidak akan laku di US Mmm, kalau harganya begitu terlalu tinggi. mahal, iya. Nah, tentu inventory barang-barang di China akan semakin meningkat. Mmm, Nah, tentu China juga akan mencari pasar-pasar lain untuk dia jual barangnya. mhm. Dan seperti yang saya katakan, Indonesia is a very attractive market gitu. Bener, Konsumsi kita banyak. Nah, kita juga perlu membentengi ekonomi kita supaya tidak terlalu banyak barang-barang China yang murah di sini ya. Istilahnya mereka melakukan dumping gitu supaya ini bisa menjaga industri kita. Kita juga bener. perlu memikirkan bagaimana menaruh blokade benteng-benteng supaya kita tetap resilience. Tapi ya mungkin harus juga diingatkan kepada pelaku industri yang ada di, domestik bahwa mereka pun kalau memang mau bersaing, kualitasnya dia harus cukup bagus, Iya, kemudian ya dari sisi teknologi inovatif. iya, Karena ya China menurut saya adalah negara yang sangat tangguh untuk iya, disaingin, betul. selain dengan harga murah. Iya. Dan saya rasa juga ini sebenarnya ketika Trump menerapkan tarif ini sebenarnya ya memang rintangan ada, tapi Mmm, juga sebenarnya ini blessing in disguise kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya bayangkan kita business as usual, mungkin perbaikan itu tidak akan cepat benar. gitu kan. Tapi dengan adanya shock dari global, shock to the economy, kita harus bersikap cepat gitu. Kita harus Mmm, ready cepat. Nah, ini bisa menjadi katalis supaya industri kita itu lebih baik lagi, lebih ekonomi baik. kita lebih baik lagi. Karena kalau kita berkaca di Trump 1.0, itu dia menerapkan tarif dagang ke China, tarif dagang ke dunia. Ya, yang terjadi adalah Vietnam bisa naik gitu kan karena mereka siap Iya, gitu. lebih Nah, siap. iya, jadi China mencoba untuk menyebarkan manufaktur-manufaktur mereka, di situ Vietnam bisa naik. Nah, ini kalau kita siap, ini bisa menjadi opportunity bagi kita Benar. untuk naik kelas gitu ya. Semoga mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya Aldotra. Kita ke next pertanyaan berikutnya dari Rika Fitriani underscore 96. Bagaimana sih sebaiknya sikap pemerintah negara kita demi mengantisipasi efek dari tarif perang dagang? Ini terutama dalam hal ekonomi dan industri. Lalu apakah manfaat baiknya dari perang tarif dagang ini? Oke. Manfaatnya mungkin ya itu tadi. Tadi ya, ya manfaatnya sudah terjawab tadi sedikit ya, ya. Eee, jadi, pemerintah menyikapinya dengan melakukan negosiasi ya. Kita memilih jalur negosiasi bukan retaliasi. I think this is a very good action juga dari Hmm, pemerintah. Kita sudah ke US, kita sudah bernegosiasi dengan pihak mereka, dan nanti kita lihat, kan perundingannya butuh waktu 60 hari. Kita lihat nanti akan seperti apa tarifnya ke depan. hmm, Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah market kita besar. Ya tentu kita banyak kebutuhan, ada barang-barang yang tidak bisa kita produksi, kita import. Jadi tentu ada barang-barang dari US juga yang mau ke kita gitu. iya, Nah, bagaimana ini kita bisa rumuskan dalam suatu proposal yang menarik juga hmm, bagi mereka hmm, karena hmm, Indonesia is a very very good market iya, gitu. Kemudian yang bisa kita kapitalisasi dari sini adalah ketika kita bernegosiasi, hmm, ini opportunity buat kita showcase juga ketahanan ekonomi kita. Bisa aja dengan kita negosiasi ini ada yang melirik untuk investasi di benar. kita ya. Kita memiliki mineral yang baik, market kita besar dan kita juga kemarin baru ada berita bahwa insentif TKDN itu akan dilonggarkan untuk Oh, apa namanya, untuk barang-barang teknologi informasi gitu. Ini bisa hmm, menjadi katalis juga biar perusahaan teknologi US itu invest di kita. hmm, Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi adalah terkait dengan memperbanyak mitra dagang kita. Ya, hopefully kita bisa terus-menerus dan agresif mencari mitra dagang baru dan kita bisa memperbanyak apa agreement-agreement free trade agreement ya FTA dengan negara-negara lain yang hmm, seperti di Eropa, di Timur Tengah sehingga kita memiliki lebih banyak opsi untuk menjual barang-barang kita ya, gitu ya. Dan terakhir terkait dengan manfaat itu tadi ya, ini opportunity buat kita melakukan
reformasi perbaikan secara cepat gitu. Karena kalau bisnis as usual mungkin percepatannya Lompatnya tidak terlalu lebih tinggi, lambat. tapi ketika ada tantangan kita lebih cepat Iya, gitu ya. iya. Saya teringat kalau misalnya waktu kecil eh, orang tua menegur belajar, kita belajar sungguh-sungguh kan. Ini Hmm. seperti itu gitu. Atau mau ujian mau nggak mau belajar. Belajar dengan Tapi kalau sungguh-sungguh. enggak ya nggak pernah Iya belajar. gitu. Jadi di saat tertekan ya pasti semua potensi itu akan Akan keluar. keluar. Tapi ya itu menarik sebenarnya. Jadi negara lain yang tadinya nggak begitu mengenal Indonesia mungkin malah menjadi pilihan bahwa Iya, boleh nih, kenapa enggak gitu. iya, Bahwa ya Indonesia sangat menjanjikan terutama populasi yang begitu besar. iya. Iya, terima kasih Dave dan itu sudah sangat komprehensif dijawab oleh Dave dengan baik. Kita ke pertanyaan dari Iwan Devianto. Jadi di sini ditanya, adakah tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dan negara sekitar ke depannya jika perang tarif dagang ini terjadi terus-menerus dan dalam waktu yang lama, serta efek jangka panjang bagi perekonomian Indonesia selanjutnya. Jadi ini yang mungkin beliau ini belum tahu bahwa sudah akan ada Iya. negosiasi pertemuan antara US dengan Cina juga Iya. mungkin. Iya, jadi untuk menjawab hal tersebut mungkin kita harus belajar dari sejarah ya, seperti saya katakan tadi, Presiden McKinley waktu itu dia menerapkan tarif juga dengan tujuan melindungi industri domestiknya. Namun yang terjadi alih-alih mendapatkan positif dari tarif, sebenarnya yang didapatkan adalah dampak yang cukup buruk ya, di mana inflasi di US begitu tinggi, kemudian perlambatan ekonomi, semua melakukan retaliasi. Nah, terjadi downward spiral waktu itu ya, di mana karena tarif, retaliasi, pertumbuhan ekonomi melemah, permintaan melemah, produksi melemah, dan itu jadi berurang-urang gitu ya. Jadi dampaknya jika tidak terjadi apa namanya kesepakatan, itu bisa saja yang terburuk seperti itu. Dan Indonesia karena terintegrasi dengan ekonomi global melalui perdagangan, tentu akan mengalami perlambatan juga, apa namanya, dampaknya pasti akan ada. Namun apakah outlook ekonomi kita akan buruk sampai resesi? Saya kira tidak Harusnya gitu. enggak. Karena yang tadi saya bilang 20% dari ekspor kita hanya 20% dari PDB kita gitu Iya, ya. iya. Jadi ya memang akan ada dampaknya melalui perlambatan, tapi apakah sampai resesi? I think no Masih gitu. terlalu Iya. jauh lah ya. Bahkan kita memproyeksikan sebelum ada tarif ini, kita proyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5%, Mm-mm. Apakah 5,1%. masih konsisten? Dengan adanya tarif memang akan ada perlambatan, tapi perlambatannya tidak seburuk negara lain. Kita proyeksinya sekarang 4,7% gitu, which is masih relatif lebih baik dibandingkan negara-negara yang mempunyai ekspor proporsinya tinggi terhadap PDB-nya. Ya, Gitu. saya pikir itu adalah penjelasan yang membuat semangat kita itu tumbuh lagi. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan dari Desemberika bahwa pertanyaan dari beliau ini adalah bagaimana sektor bisnis di Indonesia bisa survive dan memanfaatkan peluang di tengah perang dagang. Jadi itu tadi, Dave sebenarnya tadi udah menyinggung juga sedikit bahwa justru ini menjadi opportunity. Iya. Jadi bagaimana dimanfaatkan ya peluangnya tadi. Mungkin Dave bisa memperjelas lagi bahwa peluangnya itu apa, manfaat dari perang dagang ini. Iya, jadi untuk sektor-sektor real dengan adanya perang dagang ini tentu kita perlu adaptable ya untuk menyikapi dinamika ekonomi global gitu. Nah, kalau pebisnis kan dia melihat ada dua untuk profit ya, revenue dan juga cost gitu. Di sisi revenue karena memang tarif ini diberlakukan cukup tinggi ke kita, 32%, itu kemungkinan ekspor kita ketahui bisa saja menurun ke US gitu ya. Tapi ini opportunity bagi kita untuk explore market-market lain. Contohnya masih ada di Eropa ya, mereka juga butuh barang-barang yang cukup fit saya lihat dengan kita. Kemudian ada region-region di Timur Tengah dan juga Afrika nih. Ini menarik sekali. Bahkan saya juga melihat ternyata Indomie ada juga di Afrika kan. Dan itu orang Afrika sangat menyukai. Nah, ini mungkin kita perlu memperluas perspektif kita terkait dengan siapa kita bisa berbisnis. Yaitu kalau dilakukan secara tepat,
apalagi kalau kita dapat good luck, tarif akan turun, berarti kita memperluas cakupan cakupan. customer kita. Nah, terkait dengan sisi revenue lagi kan kita melihat memang tadi saya sudah katakan mungkin akan ada perlambatan ekonomi, mungkin kita bisa mencari sources-sources untuk revenue baru gitu ya. Dan salah satunya adalah kita masih memiliki SBN yang cukup oke gitu kan. Jadi itu bisa dikonsiderasikan juga Iya, iya. bagaimana kita bisa mengamankan misalnya idle cash kita gitu. Harusnya itu masih masih sangat positif ya so Positif, far. apalagi sangat jelas pemerintah Hmm, kita fiskal defisitnya akan dijaga, yaitu memberikan kepercayaan iya, bagi para investor dan juga tentunya kita sebagai pelaku usaha dan pelaku para retailer ya. iya. Saya pikir itu penjelasan yang udah cukup cukup jelas dan nggak usah takut dengan Indonesia gelap karena apa? Udah terang juga, pelan-pelan terang ya. Ya, satu pertanyaan mungkin untuk Dave sebagai pertanyaan terakhir mewakili Great Scott di luar sana bahwa apakah kondisi saat ini adalah yang terberat yang dihadapi oleh negara kita? Well, kalau kita lihat, saya perlu mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir kalau ditanya negara yang paling stabil itu apa? Ya itu negara Indonesia karena Hmm, dalam 10 tahun terakhir kita mampu bertumbuh 5%. Dan kalau ditanya apakah saat ini merupakan saat yang terberat bagi ekonomi Indonesia, saya pikir mungkin tidak ya. Karena dalam 10 tahun terakhir mungkin yang paling berat adalah COVID-19 ya. benar. Kita bayangkan COVID-19 terjadi shutdown, orang ketemu orang saja takut gitu ya. Mhm. Bagaimana ada aktivitas ekonomi Semuanya di stuck. situ ya. Dan hanya pada saat itu kita bertumbuhnya negatif pada saat COVID. Hmm, Namun setelah COVID sudah membaik dengan efektivitas vaksin, kerja keras pemerintah, itu kita bisa cepat langsung bounce back ke ya. 5%. Nah, itu masa-masa terberat saja kita bisa lewati ya, di mana ada shutdown, ada ekonomi bertumbuh negatif. Nah, saya percaya saat-saat ini kita tidak akan tumbuh negatif, kita masih tetap akan tumbuh Bertahan. positif ya. Kalau kita bisa melewati ini dan apalagi hopefully ada hasil yang baik dari negosiasi yang dilakukan oleh US dan China dan kita, Mhm. itu hopefully kita bisa bounce back lebih cepat lagi Iya, untuk iya. bertumbuh lebih positif ke depan. Terutama deregulasi Ya, tadi itu ya ya, itu mempercepat akan sangat ya, membantu. ya. Saya pikir itu adalah tips yang sangat baik. Jadi, para Great Scott di luar sana jangan pesimis, karena apa, kondisi Indonesia tidak seburuk yang kita bayangkan. Salah Jadi juga. gini, kita mungkin udah masuk ke sesi yang di Ya, penghujung, podcast kita, tetapi satu hal mungkin tips dari Dave. Untuk masyarakat menengah ke bawah, iya, apa yang perlu mereka nah lakukan kayak gitu ya, supaya, kondisi ini bisa lebih ringan lah? lebih ringan. Iya. Oke, jadi saya percaya kalau misalnya di setiap ada rintangan pasti ada opportunity. Mmm, Dan kita sudah tahu banyak uncertainty di sini, tapi apa the best defense against uncertainty? iya, Knowledge is the best defense against mmm, uncertainty. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap harus belajar, kita harus ningkatin skill, ya harus ada kombinasi good work and good luck supaya siap supaya bersaing ya. siap bersaing. Jadi untuk teman-teman Great Eastern Squad yang mungkin masih muda dan juga pelajar, kita harus tetap belajar terus karena pertumbuhan ekonomi juga salah satunya didukung oleh SDM. Mmm, Kita harus ready di situ. iya, Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan di tengah uncertainty ini, ya tentu kita harus menjaga, mengontrol pengeluaran kita ya. Kemungkinan pengeluaran yang dilakukan ke depan adalah berfokus ke kebutuhan-kebutuhan pokok dan mmm, sebagainya. Kita harus juga aware terkait dengan itu. Dan yang ketiga, kita harus mengedukasi diri kita dengan pengetahuan finansial, iya, ya karena pengetahuan finansial itu sangat penting. Nah, di tengah uncertainty begini, yang paling menarik saya pikir adalah terkait dengan SBN retail. SBN kenapa menarik? Karena itu risk free asset, itu mmm, aset yang aman, ya karena itu dijamin oleh pemerintah gitu, nggak mungkin tidak akan bayar. Dan dengan pemerintah kita yang berjanji akan menjaga APBN, fiscal deficit, saya pikir itu bisa menjadi suatu instrumen yang bisa kita konsiderasikan untuk menjaga finansial kita, apalagi kondisi saat ini seperti ini. mhm, cukup bagus. Jadi untuk Grid Squad, apapun latar belakang kita, apapun, profesi kita,
ilmu untuk mengenal atau belajar finansial itu penting, Penting, yes. termasuk ibu rumah tangga. Yes, betul. Jadi harus tahu memanage keuangan Betul. keluarganya, bener nggak? Betul, betul. Kita sudah di penghujung sesi podcast season kali ini, dan semoga apa yang sudah kita bahas tadi akan membuat kita itu lebih paham, lebih melek mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentunya tidak selalu bahwa resesi itu akan mengakibatkan kita itu lebih terpuruk, tetapi di situ juga kita melihat peluangnya. Terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini, terutama untuk Great Squad yang sudah setia mendampingi Great Eastern selama ini. Sampai ketemu, Rich for Great.